Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita serta seluruh hidup kita untuk datang menyembah dan memuliakan serta masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 13 bait 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita dalam ibadah kita di minggu pertama bulan Juli ini, yang terambil dari Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6 sebagai nats pembimbing kita. Di situ firman Tuhan ada tertulis. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Demikian nats pembimbing kita, dan untuk itu mari kembali kita sambut dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 27 bait pertama dan baitnya yang ke-6. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita aminkan pemberitaan anugerah pengampunan dosa ini dengan kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 46, bait pertama dan baitnya yang kedua. Dari hubungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam-Mu bebas senang, ku datang padamu.
Pemberitaan amanat hidup baru, saya jemput sidang jemaat, mari berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai amanat hidup baru yang terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebagai amanat hidup baru, di situ firman Tuhan tertulis. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Demikian firman Tuhan sebagai amanat hidup baru. Dan untuk itu mari kita sambut bersama dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 198, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Sidang jemaat, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan menjadi bagian perenungan kita dalam ibadah kita pada minggu pertama di bulan Juli ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 25, sebagai bahan perenungan kita di situ firman Tuhan ada tertulis. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, Injil Yesus Kristus bukan hanya sebagai sesuatu yang paling, sekali lagi, bukan hanya sebagai sesuatu yang paling penting dalam kehidupan, tetapi juga seharusnya memampukan kita untuk mengetahui apa yang paling penting dalam kehidupan. Objek sekaligus perspektif, cara pandang. Melalui Injil lah kita memaknai apa saja dalam hidup ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana nilai hidup, tentang bagaimana nilai personal atau diri kita.
Kata sambung di awal ayat 18 dalam pembacaan kita, sebab kamu tahu, menyiratkan bahwa bagian ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Di dalam bahasa Yunani, istilahnya teks bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, dikatakan eidotes. Eidotes ini adalah sebuah kata sifat. Kata sifat yang berarti partisip, berpartisipasi, selalu berpartisipasi, yang menerangkan sebuah alasan bagi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, di dalam ayat 18 sangat berkaitan erat dengan status kita sebagai anak-anak Allah di ayat sebelumnya, yaitu ayat 17. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, sejak awal surat ini Petrus sudah beberapa kali menyinggung tentang Allah sebagai Bapa, dan juga tentang bagaimana kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dia telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Kristus. Status sebagai anak-anak Allah ini tentu kita tahu bahwa setiap status selalu berkaitan dan mengandung unsur tanggung jawab. Identitas kita sebagai anak-anak Allah harusnya menentukan aktivitas kita, menentukan segala kegiatan-kegiatan keseharian kita. Menjadi anak-anak Allah bukan sekedar informasi yang penting atau sebuah konsep teologis yang kering. Menjadi anak-anak Allah ada tuntutan praktis di dalamnya. Kita adalah anak-anak yang taat, ayat 14, yang ingin menjadi seperti Bapa kita. Kita ingin bersikap yang tepat sebagai anak terhadap Bapa kita. Artinya, segala aktivitas kita, perilaku kita seharusnya selaras dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi harus sinkron, harus nyambung. Ketika kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya perbuatan kita harus sinkron dengan identitas kita sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, keselarasan yang seperti ini sering kita abaikan dan lupakan sebagai orang Kristen. Di satu sisi kita melihat mereka yang sangat mengagungkan dirinya sebagai anak-anak Allah. Wah, saya ini kan anak Tuhan. Tetapi dengan konsep yang keliru. Mereka mengajarkan bahwa menjadi anak-anak Allah berarti menjadi anak-anak raja. Menjadi anak-anak raja berarti menjadi kaya raya. Maka tidak heran lahirlah apa yang dikatakan pengajaran atau teologi sukses. Karena menurut mereka menjadi pelayan, menjadi anak Tuhan harus sukses. Ukuran sukses adalah harta, kaya raya. Tapi apakah kita tahu bahwa ini sangat bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Injil? Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Dan kita tahu memikul salib bukan perkara yang mudah. Status kita sebagai anak-anak Allah bukan dihasilkan karena ketaatan kita, tapi sebaliknya ketaatan merupakan wujud dari status tersebut. Jadi karena kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, maka ketaatan kita mewarnai diri kita sebagai anak-anak Allah. Otomatis ketaatan itu harus ada, harus muncul karena kita sudah mengatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, Injil Yesus Kristus merupakan landasan yang kokoh bagi identitas kita. Kristus menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Ayat 18-19. Dan praktek penebusan bukanlah hal yang asing. Karena sesuatu agar dia bisa diampuni maka dia harus ditebus. Ditebus, harus ada korban penebusan.
Dan korban penebusan ini baik di dalam budaya Yunani maupun di dalam budaya Yahudi merupakan hal yang biasa. Banyak yang bisa ditebus, misalnya menebus budak dengan membayar sesuatu, menebus tawanan perang, atau menebus benda tertentu. Karena inti dari penebusan adalah bagaimana kelepasan dari yang lama dan menjadi kepemilikan oleh yang baru setelah dia ditebus. Setelah kita ditebus dari dosa dunia, maka harusnya kita menjadi sesuatu yang baru, menjadi milik Yesus. Frasa bukan dengan barang fana, emas atau perak diletakkan tepat sesudah kata bahwa dan sebelum kata kerja ditebus. Ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana mahalnya, bagaimana berharganya darah Kristus yang sempurna sebagai tebusan bagi kita. Tidak ada lagi tebusan yang lebih berharga, lebih mahal di dunia ini daripada tebusan yang telah dibayar oleh Yesus untuk keselamatan kita. Penebusan terlihat menjadi begitu berharga ketika dikontraskan dengan apa yang ditebus. Jadi kalau kita ditebus sedemikian mahalnya, harusnya kehidupan kita sebagai anak-anak terang bukanlah kehidupan yang murahan atau biasa saja. Karena kita adalah barang yang mahal harga yang harus dibayar oleh Tuhan untuk menebus kita. Dan tebusan yang diberikan oleh Kristus untuk mendapatkan kita, dia bersifat kekal, mulia, dan sempurna. Kenapa dia kekal? Karena dia dikontraskan atau diperbandingkan dengan barang yang fana, barang yang akan musnah, barang yang akan selesai, barang yang akan habis. Kenapa dia dikatakan mulia? Karena dibandingkan dengan emas dan perak, dia jauh lebih mulia. Apakah ada yang lebih mulia dari emas? Ya ada, mungkin berlian. Tapi itu kan tergantung selera dan harga. Tetapi Rasul Petrus mengatakan bahwa semua itu tidak bernilai dibandingkan dengan harga yang telah dibayar oleh Yesus untuk penebusan kita. Nah, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan kasihi, selanjutnya surat 1 Petrus pasal 1 dalam pembacaan kita ini juga merupakan ajaran mengenai respon, mengenai timbal balik apa yang harus kita lakukan dengan predikat sebagai anak-anak Tuhan. Petrus sudah memaparkan bagaimana karya Kristus yang besar yang telah membangkitkan kita dari antara orang mati. Artinya, karena kita berada di dalam dosa, berada di dalam penghukuman sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka mati adalah bagian kita. Mati karena dosa. Tetapi penebusan Yesus telah memungkinkan kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Walaupun upah dosa adalah maut, tapi maut tidak akan menjadi bagian kita selama-lamanya, tetapi di dalam Kristus kita dimungkinkan untuk bangkit kembali kelak dan hidup bersamanya. Nah, oleh karena itu seharusnya kita yang diselamatkan harusnya menunjukkan, meresponnya dengan pola kehidupan yang baru, karena memang kita menjadi manusia baru. Harusnya kita bersyukur atas semua yang sudah Tuhan bayarkan bagi kita. Tapi lebih daripada itu, tidak hanya berhenti pada ungkapan syukur saja, tetapi bagaimana sebagai manusia baru yang memiliki juga status baru yang dikatakan sebagai anak-anak Allah, anak-anak tebusannya, kita diberikan akibat-akibat, konsekuensi-konsekuensi praktis yang harus kita berikan sebagai respon terhadap keselamatan, terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, di dalam ayat 13, Rasul Petrus melanjutkan dengan perkataan sebab itu. Kata ini merupakan kata sambung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Namun karena ditambah kata itu, sebab itu,
maka ini lebih cenderung mengarah kepada akibat. Demikian Petrus hendak memberitahukan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, ada akibatnya. Ada akibatnya ketika kita mengatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang telah, orang-orang yang telah diselamatkan, tentu ada konsekuensi atau akibatnya. Ada akibat atau konsekuensi yang kita harus jalankan. Nah, jika kita perhatikan di dalam pembacaan kita tadi sidang jemaat mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 16, di situ ada 5 kata kerja dengan akhiran lah. Lah yang biasanya digunakan pasti adalah kalimat perintah. Kerjakanlah, pergilah, kesanalah, itu pasti kalimat perintah. Menguatkan kalimat menjadi suatu perintah. Dan Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai konsekuensi keselamatan itu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, kita diminta untuk menyiapkan akal budi kita. Sebagai umat yang ditebus, kita harus belajar baik-baik mengenai firman Tuhan. Sehingga ketika ada penyesat-penyesat yang mencoba menggoncang iman kita, kita tidak goyang. Kita harus akui banyak orang Kristen yang tidak mau belajar. Sehingga ketika ada orang yang mengaku pendeta atau pelayan Tuhan yang dalam tanda kutip belum tentu omongannya benar, yang mengajarkan sesuatu yang sesat, maka kita juga, jemaat juga, orang Kristen juga menjadi ikut tersesat. Yang kedua, kita juga diminta untuk waspada. Ini berhubung dengan perintah yang pertama. Kita diharapkan untuk selalu waspada, introspeksi diri senantiasa dari segala penyesatan dan waspada terhadap dosa-dosa yang terus menggoda kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan, termasuk perbuatan-perbuatan yang memalukan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh kembali ke dalam dosa dan melukai, menyakiti hati Tuhan, karena sungguh mahal harga yang telah dibayar untuk kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada kasih Tuhan. Petrus mengingatkan bahwa kita ini manusia yang terbatas. Walau kita sudah diselamatkan, kita ini tetap terbatas. Kenapa? Karena kita masih membutuhkan Tuhan. Ya betul, kita sudah ditebus, betul kita sudah diselamatkan. Tapi karena keterbatasan kita, maka kita sesungguhnya masih membutuhkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, mungkin kita masih mengingat peristiwa yang lalu sekitar tanggal 1 Juni tahun 2009, bagaimana sebuah pesawat baru Airbus 330-200 jatuh karena tersambar petir waktu melewati badai di atas lautan Atlantis dalam perjalanan dari Brasil, kota Rio de Janeiro menuju ke Paris. Ini adalah sesuatu yang menjadi ironis bagi kita. Kenapa? Karena sebelumnya dikatakan bahwa pesawat Airbus A330-200 ini sebenarnya dibuat melalui rancangan yang begitu mendalam, sehingga bisa dikatakan pada saat itu pesawat tipe ini adalah pesawat yang teraman di dunia, teraman di kelasnya. Dan memang dari sejarah pengalaman panjang sejak dia diciptakan selama 14 tahun, belum pernah ada jenis pesawat ini yang mengalami kecelakaan fatal. Pesawat ini memiliki mesin kembar yang dirancang untuk menempuhi perjalanan yang jauh, perjalanan antar benua. Dan pada awalnya banyak perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan termasuk Garuda membeli pesawat jenis ini. Karena itu tadi, karena bagaimana kualitasnya yang begitu menawan. Tapi toh, sebagus-bagusnya kualitas yang menawan itu,
Sebagus-bagusnya pesawat Airbus yang baru diciptakan itu, tapi toh kok bisa juga jatuh hanya karena tersambar petir tak kala dia menembus badai. Kita tahu di atas lautan Atlantik, badai, prediksi cuaca tidak bisa diduga. Kadang-kadang bisa saja tiba-tiba gelap, hujan, guntur, badai, bisa saja juga dia bagus-bagus saja. Walaupun juga pada saat itu Menteri Perancis mengatakan bahwa pesawat ini sudah terbiasa selama 14 tahun menembus badai, namun toh kenyataannya kali itu dia menyerah terhadap badai. Saudara-saudara, kejadian ini, kejatuhan pesawat yang katanya teraman dan canggih ini menjadi satu signal bagi kita, satu tanda bagi kita. Karena kita tidak mungkin menjadi manusia yang sempurna. Karena kita tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang sempurna. Contoh, Airbus yang katanya teraman juga bisa jatuh. Jadi ini menjadi signal bagi kita bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang dapat menjaga hidup kita. Yang keempat adalah bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Dikatakan oleh surat pembacaan kita tadi oleh Rasul Petrus, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus meminta para pembacanya untuk memiliki hidup taat dan jangan mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam daging kita. Dalam segala bidang kita harus hidup taat, baik dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan lingkungan kita. Bukan hanya taat secara tindakan kita, tapi juga taat di dalam bagaimana kita berpikir, di dalam bagaimana kita melakukan sesuatu pemahaman-pemahaman. Terakhir, yang kelima adalah hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Nah, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan kasih, kata kudus sendiri memiliki arti menarik, mengasingkan diri, tidak tercemari oleh apa yang ada di sekitarnya. Dan memang firman Tuhan mengatakan bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita berani tampil beda dengan dunia. Jangan ikut-ikutan dunia. Jika dunia penuh dengan dusta, jika dunia penuh dengan akal licik, penuh dengan hal-hal yang justru mencerai-beraikan, tidak mempersatukan, penuh dengan hal-hal yang justru menjatuhkan sesama kita, maka seharusnya kita tidak seperti itu. Memang betul hidup kudus adalah sesuatu yang susah, sulit. Karena biar bagaimanapun dosa masih menyelimuti kita. Sebagai manusia, dosa masih menjadi bagian dari kita. Tetapi kalau kita sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, harusnya kita juga berupaya seterus-terusnya, semampu-mampunya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, jika kita memperhatikan ayat-ayat di dalam pembacaan kita, maka kita akan mengerti alasan utama mengapa kita harus melakukan hal-hal seperti yang disebut di atas yang Rasul Petrus maksudkan. Di dalam ayat 18 sampai 19 di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kalimat pertama diawali lagi dengan kata sebab yang menunjukkan penyebabnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita ketika kita mengatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, dan memang siapa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka predikatnya adalah anak-anak Tuhan.
Oleh karena itu ketika kita mengatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama adalah kita harus hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, bagaimana kita selalu mensyukuri. Bagaimana kita tidak bersyukur? Betapa mahalnya harga kita ternyata. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Siapkan akal budi kita, siapkan diri kita untuk melakukan konsekuensi akibat timbal balik yang harus kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan. Waspadalah terhadap yang jahat, letakkanlah pengharapan penuh kepada Tuhan yang berkuasa. Jauhi apa yang menjadi kesenangan dunia, dan terakhir, kuduskanlah dirimu dalam segala hal. Sehingga kita dapat betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Sepanjang kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, mau berserah diri sepenuhnya kepadanya, bagaimana Dia memimpin, membimbing, kita menjadi anak-anaknya. Terpujilah Tuhan dengan segala firman-Nya. Amin. Mari kita jemput untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita, kita meneduhkan diri kita. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah kekal selamanya Engkau, Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala pimpinan, kasih setia, pemeliharaan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ketika di dalam persekutuan kami, ibadah minggu ini, kami kembali boleh bersama-sama untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Teristimewa, kami boleh kembali bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami menjadi sesuatu yang sangat mahal. Karena memang Engkau telah menebus kami di dalam darah Kristus menjadi sesuatu yang jauh melampaui perak dan emas. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami harus mengakui bahwa kadangkala kami lupa akan keberadaan kami, akan status kami sebagai anak-anak tebusan-Mu. Kami larut, kami ikut apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi warna dunia, sehingga kami tidak biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menyadarkan kami. Tolong kami, mampukan kami, agar kami boleh mengembalikan diri kami kepada citra kami, kepada status kami sebagai anak-anak Tuhan. Memang perlu konsekuensi, perlu sebab dan ada akibat, perlu bagi kami untuk selalu mau memulihkan diri kami, kembali beraktivitas, melakukan pekerjaan usahanya.
Begitu juga dengan Yusuf Burana yang sedang keberkati upaya usaha yang sudah dilakukan baik oleh keluarga, baik oleh para medis dan juga obat-obatan. Begitu juga dengan Bapak Yusuf Kondelele yang juga sudah menjalani suntik saraf dan kini kembali ke dalam pemulihan. Terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam pergumulan mereka. Dan biarlah melalui itu juga mereka tetap senantiasa mengingat betapa kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran dengan Tuhan, yang selalu bersyukur dalam kehidupannya. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang boleh merasakan sukacita mendapatkan pertambahan usia dalam seminggu yang berjalan ini. Sungguh besar anugerah Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan bagi kehidupan mereka melalui usia yang Tuhan boleh tambahkan. Biarlah di dalam itu semua mereka senantiasa selalu mengingat Tuhan, selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan lewat itu semua mereka akan senantiasa selalu bersyukur di dalam Tuhan. Kami juga membawa ke dalam doa pemerintah dan bangsa kami, khususnya ketika bangsa ini telah memasuki era new normal di tengah pandemi COVID-19. Upaya, usaha, himbauan sudah dilakukan. Tuhan berkati itu, dan biarlah juga Tuhan bantu menyadarkan kami semua anggota masyarakat bahwa ini adalah perjuangan bersama untuk menghadapi COVID-19, virus corona ini. Sehingga dengan demikian kami boleh hidup sebagai anak bangsa dalam keadaan yang sehat. Tolong Tuhan bantu segala upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati, beri kebijaksanaan, beri pimpinan senantiasa kepada para pemimpin bangsa ini, dari tingkat presiden sampai dengan tingkat pedesaan. Biarlah melalui hikmat yang Tuhan karuniakan, mereka boleh tetap kuat memimpin bangsa ini, memberikan arahan-arahan yang baik bagi kemakmuran masyarakat pada umumnya. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan sidang jemaat-Mu, Jemaat Immanuel Kolaka, di dalam aktivitas kehidupan mereka tiap hari, dalam segala pekerjaan, usaha, dan karya yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa peliharakan, Tuhan senantiasa nyatakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap terpelihara dan hidup. Akhirnya, Bapa di surga, inilah kami yang datang berseru bersyafaat kepadamu. Sempurnakan doa kami, sebab hanya Engkaulah yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 200, ku diubahnya saat ku berserah, dan apa kalimat yang selanjutnya. Sidang jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membawa persembahan
Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil pundi diedarkan, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 145 bait 1 dan 3. Ya, selamat pagi dan salam. Dalam warta jemaat ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya akan bacakan surat dari Klasis Kolaka Utara. Tanggal 4 Juli 2020 perihal penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat BPM Jemaat dan Bakal Jemaat se-Klasis Kolaka Utara di tempat, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara tetap dikuatkan oleh Allah yang mempercayakan kita pelayanan dalam jemaatnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dengan tulus dan setia kita kerjakan ini juga akan menjadi berkat bagi sesama. Menindaklanjuti instruksi Bupati Kolaka selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal, yaitu 1. Penyelenggaraan ibadah di gedung gereja sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2020
Dan diharapkan BPM Jemaat dan bakal jemaat dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini kepala desa atau kelurah dan kepala kecamatan di wilayah masing-masing sebelum membuka penyelenggaraan ibadah di gedung gereja. 2. BPM Jemaat dan bakal jemaat diharapkan berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, majelis-majelis agama dan instansi terkait guna penerbitan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19. BPM Jemaat diharapkan untuk melakukan upaya sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan pelaksanaan protokol kesehatan di gedung gereja pada sebelum atau sesudah ibadah minggu atau di rumah-rumah warga jemaat setelah pelaksanaan ibadah rumah tangga atau pelayanan kategorial. BPM Jemaat dan bakal jemaat wajib menyiapkan alat kesehatan berupa pengukur suhu, masker, dan cairan disinfektan di gedung gereja masing-masing. Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pekerja Majelis Klasis Kolaka Utara, Sekretaris Pendeta Eder Buku STH, Ketua Pendeta Sergius Sigaga STH. Sehubungan dengan surat dari Klasis, maka Majelis Jemaat akan duduk bersama untuk mengatur ibadah, karena kami sudah menghitung hanya maksimal sekitar 100 tempat duduk yang aman, berarti hanya 100 jemaat. Jadi kami akan mengatur, kami belum bisa menyampaikan pada kesempatan ini karena ada pemikiran bisa saja ke depan mulai tanggal 12 mungkin kami akan bagi rayon. Ini tapi belum kesimpulan. Bisa saja rayon 1 terdiri dari sektor 1 dan 2, ibadah mungkin tanggal 12, mungkin. Kemudian minggu depannya tanggal 19 rayon 2, sektor 3 dan 4 digabung. Tapi ini baru konsep. Dalam 2-3 hari ini majelis akan duduk bersama mengatur sambil mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti penjelasan surat tadi. Jadi dalam kesempatan ini kami belum bisa memastikan bahwa pengaturan tentang ibadah dalam pandemi COVID ini bahwa tanggal 12 secara keseluruhan kita akan beribadah, karena seperti yang saya sampaikan bahwa maksimal menampung jemaat hanya 100. Jadi bukan berarti dengan adanya surat ini kita tidak mengikuti protokoler atau protokol COVID. Jadi kita masih memang diberi peluang untuk ibadah, tetapi tidak bisa kita langgar protokol kesehatan. Jadi pesan sponsor, bersih, cuci tangan setiap saat, dan pakai masker. Jadi nanti kami akan sampaikan oleh majelis sektor masing-masing akan berkunjung ke rumah jemaat, akan menyampaikan bahwa ibadah tanggal 12 bla bla bla, ya. Yang kedua, rencana pemeriksaan dari BP3J periode penerimaan dan pengeluaran Januari sampai Juni 2020, maka diharapkan kepada pengelola keuangan baik kas jemaat, OIG serta panitia pembangunan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemeriksaan. Saya ulangi, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli pukul atau jam 9 pagi di ruang kerja gedung gereja GEP Sultra Jemaat Immanuel Kolaka. Kemudian yang terakhir, untuk posisi keuangan, berhubung bendahara tidak hadir dalam ibadah ini sehingga warta keuangan akan disampaikan pada tanggal 12 Juli. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Sidang jemaat, mari kita bersama berdiri, kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama dari PKJ nomor 131 bait pertama dan yang kedua. Yakin Tuhan tentu serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat Tuhan, kembalilah ke tengah kehidupanmu tiap-tiap hari, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 131 bait 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Bagi dia hidupku katakan tinggalkanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Kiranya lawatan Tuhan memulihkan seluruh isi dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.